Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Karena itu adalah nikmat yang luar biasa, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi, apabila ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya iman." Yang harus kita perhatikan, rasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Artinya harus benar-benar kita rasakan sendiri. Dan Nabi menjelaskan ada 3 perkara yang jika ada pada diri kita, maka keimanan ini rasanya akan manis. 3 perkara itu apa saja? Kata Nabi, yang pertama adalah an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding apapun selain daripada keduanya. Artinya Allah dan Rasulnya harus ada di urutan pertama yang paling kita cintai selain daripada hal itu. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul ini sesuatu yang penting bagi seorang yang beriman. Bahkan di hadis yang lain dijelaskan ketika sahabat Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, berbicara kemudian kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mencintai engkau setelah istri dan anakku dan keluargaku," kata Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih dicintainya dibanding orang tuanya dan anak-anaknya. Bahkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas, disebutkan wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Artinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dibanding kepada kecintaan kita kepada yang lain. Bahkan tadi kepada orang tua, kepada anak, kepada anggota keluarga, bahkan seluruh umat manusia. Ini yang pertama. Jika kita sudah bisa menempatkan Allah dan Rasulnya di dalam urutan pertama yang kita cintai, maka manisnya keimanan akan terasa di dalam hidup kita. Poin yang kedua yang Rasulullah sampaikan, yaitu apa? Wa an yuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini yang harus diperhatikan. Bahwa landasan kecintaan kita kepada orang lain atau kepada makhluk yang lain, itu landasannya harus karena Allah. Maka di dalam Islam ada kalimat apa? Ana uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau karena Allah. Kebanyakan dari kita ada yang salah persepsi tentang kalimat ini. Bahkan ada yang mengatakan ana uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Ini kepada pacar, kepada pasangan yang belum halal. Ini yang jadi masalah. Padahal kalimat ana uhibbuka fillah itu keluar dari mulut Rasulullah. Kenapa? Karena pada saat itu ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, dia mencintai sahabat yang lain atas dasar kesolehan sahabat itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita melihat orang lain lebih soleh, lebih taat, lebih beriman, lebih bertakwa, maka kita mencintai dia harus karena Allah. Maka kata Nabi, kalau kamu melihat itu, katakan kepada orangnya, ana uhibbuka fillah. Maka jangan salah persepsi terkait masalah itu.
Yaitu yang kedua tadi, mencintai seseorang atau orang lain harus karena Allah. Pondasi awal adalah kembali lagi kepada Allah. Poin yang ketiga, agar kita bisa merasakan manisnya keimanan di dalam hadis ini dijelaskan bahwa apa? Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Kita membenci kembali kepada kekafiran seperti kita membenci akan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Kalau kita tanya satu persatu orang di dunia ini, pasti tidak akan ada yang mau merasakan dan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Nah, kebencian kita terhadap kekafiran atau kembali ke kafiran itu sama halnya dengan kebencian kita karena ketakutan kita dilemparkan ke dalam api neraka. Jangan jauh-jauh, jangan sok-sokan menantang dilemparkan ke dalam api neraka. Kita tersulut api rokok, api di dunia saja kita merasa kepanasan. Apalagi api neraka. Maka dalam hal teologis atau di dalam akidah tidak ada kompromi dalam bab ini. Ketika kita kemudian ditawarkan antara akidah kepada Allah dan Rasulnya, selain daripada itu, maka kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Jika ada selain itu, maka kita harus membencinya sebagaimana kita membenci akan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita amalkan dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah dan Rasulnya adalah kunci utama kita untuk menjalani hidup ini agar keimanan bisa dirasakan kemanisannya. Ini yang kemudian harus kita perhatikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.